Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mulyono. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sistem pernapasan manusia dan juga bagaimana cara membuat alat peraga dari sistem pernapasan pada manusia. Pengertian sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti kita sedang terjadi proses memasukkan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem pernapasan manusia. Fungsi yang pertama yaitu untuk menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Fungsi yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Fungsi yang ketiga yaitu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat adalah berfungsi untuk menciptakan suara, dan yang kelima adalah berfungsi untuk mencium bau. Selanjutnya adalah organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. 1. Rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput, ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Selain itu juga ada konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, syaraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal itu sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan dalam kesehatan. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa yang terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangatlah tipis dan kaku, dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus, ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur dari batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur,
Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan buih. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchioles. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan akan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Keenam, ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru di bagian kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang sangat tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronchiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan membuat alat peraga dari sistem pernapasan manusia. Dalam membuat alat peraga ini, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada botol. Yang kedua, ada sedotan. Yang ketiga, ada balon. 2 balon yang berukuran lebih kecil dan 1 balon yang berukuran lebih besar. Yang ketiga, ada karet. Yang keempat, ada paku. Dan yang kelima, ada gunting. Keenam, ada lem tembak. Dan ketujuh, ada lakban. Selanjutnya kita akan membuat alat dari sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, kita menggunakan botol. Pada bagian botol ini ada bagian tutup botol dan bagian botolnya. Pada bagian botolnya, kita akan membagi dua bagian dengan menggunakan gunting. Seperti ini. Bagian yang akan kita gunakan adalah bagian atasnya saja, dan bagian bawahnya tidak kita gunakan. Selanjutnya, pada bagian tutup botol, kita akan melubanginya dengan menggunakan paku dan juga gunting. Ini adalah tutup botol yang sudah kita lubangi. Melubanginya ini, ukuran lubangnya kita sesuaikan dengan ukuran dari sedotannya sendiri. Seperti ini. Jika dirasa belum muat untuk dimasukkan sedotan, kita bisa melebarinya dengan menggunakan gunting dengan cara memutarnya seperti ini. Nah, ini sudah bisa untuk dimasukkan sedotannya ke dalam tutup botolnya. Selanjutnya, kita akan membuat saluran dari tenggorokan dan bagian paru-parunya dengan menggunakan sedotan. Yang pertama adalah satu sedotan yang utuh. Kita potong salah satu bagiannya menjadi lancip seperti ini. Seperti ini. Dan kita menggunakan sedotan, sisa sedotannya, dengan cara memotong menjadi 2 bagian dengan menggunakan gunting.
Panjang dari sedotannya sendiri bisa kita sesuaikan dengan ukuran botol yang kita gunakan. Sedotan ini akan kita potong menjadi miring seperti ini. Dua-duanya. Ukurannya kita samakan. Panjangnya juga kita samakan. Menjadi seperti ini. Jadi sedotan-sedotan ini akan kita buat sebagai saluran pernapasannya. Caranya adalah dengan menempelkan sedotan ini menjadi huruf seperti huruf Y. Seperti ini. Seperti ini. Kita akan menempelkannya dengan menggunakan lem tembak. Dengan lem tembak yang ini. Ini kita tempelkan semuanya, kita beri lem sampai tidak ada kebocoran pada sedotan-sedotan ini. Kita lem tembak dulu. Kita tiup-tiup dulu ya, ini lemnya biar cepat kering. Jika sudah kering dan mengeras, hasilnya akan menjadi seperti ini, menjadi huruf Y. Dan kita akan memasangnya dengan cara terbalik seperti ini. Pada bagian atasnya ini, kita dapat memasang balon yang berukuran lebih kecil dengan cara diikat menggunakan karet. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan ini akan kita ibaratkan sebagai paru-parunya. Keberhasilan dari uji membuat alat praktek ini adalah pada bagian saluran dari sedotan dan juga dari balonnya ini tidak boleh ada yang bocor ya. Jadi bisa kita tes tiup. Sudah bisa. Jadi ini sudah tidak ada kebocoran. Selanjutnya adalah kita akan memasang ke bagian botolnya. Seperti ini, kita masukkan dari bawah. Dan pangkal sedotannya ini kita masukkan ke dalam lubang botolnya ini. Seperti ini.
jadi seperti ini. Kita beri jarak sedikit, segini cukup. Kita naikkan lagi. Oke, menjadi seperti ini. Dan pada bagian atasnya ini bisa kita berikan lem tembak agar lebih kokoh lagi dan tidak untuk memastikan tidak ada udara yang bisa keluar. Baik, ini sudah diberikan lem. Selanjutnya, untuk menutup bagian bawahnya, kita menggunakan balon yang lebih besar. Pada bagian balon ini, kita bisa tutup seperti ini dengan cara mengikat bagian bawahnya. Bagian bawahnya kita ikat seperti ini. Dan pada bagian atasnya bisa kita lubangi dengan cara mengguntingnya. Seperti ini kita gunting. Ya. Ini sudah kita gunting. Selanjutnya kita akan tutup permukaan bawah botolnya ini dengan menggunakan balon ini. Nah, jadi seperti inilah alat peraganya. Dan untuk memastikan bagian sampingnya ini rapat, bisa kita selesaikan dengan cara memberi lakban. Kita lakban seluruh bagian pinggiran dari balonnya untuk memastikan agar tidak ada udara yang bisa keluar dari dalam botol. Jadi selesai alatnya adalah seperti ini bentuk alatnya. Lalu bagaimana dengan cara kerjanya? Jadi cara kerjanya adalah kita dapat menarik bagian bawahnya dan bagian balon yang di dalam ini akan mengembang dengan cara menyedot udara dari bagian atasnya seperti ini. Baiklah, setelah kita praktikkan tadi, ini adalah hasil alat peraga dari sistem pernapasan manusia. Seperti ini hasilnya. Dalam alat peraga ini, ada bagian-bagian yang mengibaratkan pada bagian organ manusia. Yaitu seperti pada ujungnya ini, kita ibaratkan sebagai hidung. Dan yang bagian panjangnya ini, sedotan yang panjang, itu kita ibaratkan sebagai tenggorokan. Pada bagian cabang sedotan yang berbentuk huruf Y ini, kita ibaratkan sebagai bronkus. Dua balon yang ada di dalam, kita ibaratkan sebagai paru-paru kanan dan kiri. Dan di dalam paru-paru ini terdapat bronchiolus dan juga alveolus. Dan ada bagian botol. Bagian botol ini kita ibaratkan sebagai badan kita, tubuh kita, bagian atas. Dan balon yang ada di bagian bawah ini kita ibaratkan sebagai diafragma. Diafragma ini adalah pembatas antara rongga dada dan juga rongga perut. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah seperti ini. Jika dalam keadaan seperti ini, kita ibaratkan sebagai kita itu sedang menghembuskan napas atau membuang napas atau mengeluarkan karbon dioksida. Kondisinya adalah diafragma ini sedikit cembung ke dalam seperti ini, sedikit cembung ke dalam. Dan pada bagian paru-paru ini kempes, mengempis. Jadi keadaan paru-paru ini sedang mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika kita bernafas, maka diafragma ini akan tertarik turun. Dan akan terjadi reaksi
pengambilan udara dari dalam hidung menuju tenggorokan, menuju bronkus, dan akan mengembang pada bagian paru-parunya seperti ini. Dapat dilihat, jika kita membuang nafas, maka paru-paru akan mengempis seperti ini. Seperti ini, akan mengempis bagian paru-parunya. Dan ketika kita mengambil nafas atau menghirup nafas lagi, paru-paru akan mengembang lagi dan diafragma akan menarik ke bawah seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Terlihat jelas bagaimana prosesnya ya. Seperti ini. Jadi ini adalah alat peraga dari sistem pernapasan pada manusia yang telah kita buat. Seperti ini. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.